Hai, hai. sore Mbak Davi. Ya, Sore. Mas Haji, ya, selamat Lebaran. Mohon maaf lahir ya, batin. ya, sama-sama. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya. Ya, Iya, Mas Haji ini tadi kita mm, baru ngobrol-ngobrol nih di awal gitu kan. Nggak berasa mm, ini waktu terus berjalan, kita ada di ya, rumah gitu ya. Mood rasanya ya, tenang, panik, tenang mm, lagi, senewen kayaknya mm, gonta-ganti, mm, gonta-ganti gitu. Nah, Mas Haji gimana dulu mm, nih? Mungkin mm. kabarnya mengalami hal yang sama kah seperti kita-kita, seperti teman seru CGV? Sama lah kabarnya. Saya masih manusia biasa, jadi jadi masih mengalami emosi yang serupa dengan teman-teman. Padahal saya ini termasuk orang yang orang rumahan gitu. Maksudnya, eh, jadi di awal masa pandemi itu Mm-mm. saya merasa B aja gitu. Maksudnya karena kan selama ini sebelum sebelum karantina dan ya apalah itu istilahnya ya, Mm-mm. itu saya memang udah orang yang sering di rumah gitu, sering di Oh, rumah. Nah, pas di awal masa pandemi, masa karantina itu kayak seminggu 2 minggu ya, ya nggak ada perubahan gitu. Cuma setelah masuk ke lewat minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat dan sampai sekarang itu ya terasa nggak nyaman sih gitu, kayak kayak bosen, terus bingung mau ngapain gitu. Rebahan, ya udah kayak udah terlalu sampai sering sakit rebahan. pinggang belum Mas Haji? Kita sampai Iya, udah ngeretak nih kayak di tulang-tulang nih. Berasa iya, banget iya, kayaknya. iya. Bener, bener. Sama juga, kalau kalau saya ya itu, hmm, ada satu hobi yang karena pandemi ini saya harus harus menahan hobi itu. Hobi saya itu nonton nonton film, nonton bioskop. Iya, dan dan itu kan dan itu Aduh. kan dan itu kan satu hal yang gimana ya gitu. Maksudnya nggak bisa difasilitasi dengan apa gitu. Iya, iya, itu salah satu yang ini sih jadi challenge sih buat saya. Kayaknya itu jadi challenge buat Mas Aji, buat kita sama-sama. Apalagi nih teman seru CGV Hmm, banyak banget hmm. yang udah mulai komen kayak kapan buka Iya, gitu. Udah nggak sabar iya, rasanya iya, pengen iya, nonton di bioskop. Nah, mungkin yang iya. bisa Ah, di-sharing juga nih Mas Aji, kalau saya hmm, sempat hmm, misalnya nyobain hmm, nanem hmm. daun bawang gitu. Terus pertamanya seneng banget gitu Iya, kan. iya, Gak lama iya. kok kayaknya bermatian gini ya daun bawangnya. Akhirnya Hmm, menyerah gitu. Mungkin ada nemuin hmm. hobi-hobi baru gitu, explore di rumah Iya, nih Mas Aji. iya. Saya jadi lebih rajin nulis sih. Jadi, selain menemukan hobi baru, eh, mungkin yang dilakukan banyak orang adalah lebih menekuni hobi lama gitu. Kalau hobi baru saya belum nemu sih selama selama karantina ini. Tapi saya lebih ke pilihan yang itu tadi, lebih menekuni hobi lama. Hobi lama saya adalah nulis sama baca, sama meditasi sih. Ya itu mungkin hobi ya, termasuk hobi lah ya. Masuk hobi. Mas, Dan mas, mas. masuk ya. Dan dulu sebelum sebelum masa pandemi, saya agak malas-malesan gitu untuk bermeditasi. Meskipun cukup rutin, tapi ya manusiawi lah. Saya masih merasa bosan. Tetapi merasa malas juga. Tapi karena karantina ini, saya jadi lebih rajin aja menekuni hobi lama gitu. Wah, nih seru juga nih. Hobi lamanya Hmm, adalah nulis, hmm, baca, bisa dibilang kan produktif. Mungkin sama seperti teman CGV juga, kita banyak melakukan macam-macam kan untuk distraksi ya, supaya kita lebih iya. kalem, lebih Hmm, tenang, nggak hmm, kepikiran mulu kapan nih sebenarnya karantina selesai dan lain-lain gitu. Nah, hmm, hmm. ini juga apakah mungkin terkait sebenarnya mengenai konsep mindfulness nih, Mas Haji? Ini kan Iya, iya. eh, sebenarnya seperti apa sih mindfulness itu? Mungkin bisa di-share dulu, Mas. Ya, mungkin teman seru CGV belum banyak ya yang tahu apa sih itu mindfulness gitu. Mungkin baru baru dengar gitu. Nah, saya juga bingung, Mas. Oh ya, Ya, kalau menurutmu apa? Kalau menurutmu dari katanya aja gitu. Dari satu kata itu apa yang muncul di pikiran ketika dengar tak kata itu mindfulness? mindfulness. Langsung Iya, kayak iya, iya, kalem iya. gitu. Saya berasa gitu. Kayak Oh tenang gitu gitu, ya. kalem, Hmm, jreng.
kok jereng gitu. Iya, jadi Teman kayak seru CGV boleh jawab juga ya. ya boleh. Jadi silahkan komen karena saya senang sekali sih kalau bisa ngobrol sama teman-teman, maksudnya berbagi sudut pandang gitu. Pemahaman soal mindfulness. Kalau dari ditinjau dari katanya, mindfulness itu kan mindful ya, single L ya, bukan double L. Ya. Karena itu akan menjadi beda arti. Kalau double L, it means pikirannya penuh gitu. Ya kan, sedangkan mind overthinking gitu. Tapi kalau single L, mindful single L itu dalam bahasa Indonesianya apa ya? Lebih ke kesadaran diri, gitu. ke kesadaran diri. Jadi kayak kita benar-benar be present gitu, hanya di saat ini, di sini, kini gitu. Nah, mungkin biar lebih gampang dipahami, ternyata kita itu sering sekali, terutama saya sih, sering sekali tubuh kita di sini tapi pikiran kita ngeblank gitu. Kemana-mana. Iya, mindless ya, mindless. Jadi antitesa dari mindful adalah mindless. Dan mindless ini adalah kondisi di mana kita misal kita sedang nonton bioskop, tapi di momen-momen tertentu itu kita kan nggak klik gitu sama filmnya itu. Pernah ngalamin nggak sih? Sering banget. Apalagi kalau lagi seru-serunya nih Mas Haji gitu ya. Terus tiba-tiba kayak, aduh kayaknya deadline ini belum kelar nih. Aduh bagaimana nih? Gitu. Iya. Di tengah film gitu terus atau mungkin menjelang akhir gitu malah bingung. Ini tadi filmnya sebenarnya ngapain sih gitu kan? Nah, kan pernah ya. Sering tuh bayangin kata satir. Iya, teman-teman sering ngalamin gitu ya. Terus jadi ngerecokin temen kiri kanannya gitu. Itu tadi maksudnya gimana sih gitu kan? Nah itu itu pengalaman di dalam bioskop yang relate dengan kondisi tidak mindful. Nah, bayangin kondisi itu kan di level mikro ya di dalam bioskop. Bayangin itu juga terjadi sepanjang hidup kita. Bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari itu ada momen-momen yang kita blank gitu, kayak zombie gitu, kayak ya tubuhnya aja kita melakukan sesuatu tapi pikiran kita nggak tahu kemana gitu. Ya, nah mindfulness itu adalah sebuah ilmu yang melatih diri kita untuk sadar gitu. Jadi benar-benar menyadari yang sedang kita lakukan, benar-benar menyadari yang sedang kita katakan, benar-benar menyadari perbuatan kita, termasuk benar-benar menyadari pikiran dan perasaan kita gitu. Terdengar sederhana dan bisa dipraktekkan, tapi saya yakin nih saya sama teman-teman CGV lagi merenung sambil flashback kayak gimana caranya ya gitu. Sedangkan deadline kerjaan gitu, tagihan ada di sini gitu. Gimana tuh, Mas? Ya, saya jadi teringat satu momen yang konyol, cenderung bodoh sih dari saya. Itu mindless, di mana saya nggak mindful itu. Misal saya berangkat di satu tempat gitu, misal ke mall gitu lah, ke mall. Lalu pulang dari mall, saya udah berencana untuk mampir di satu tempat lah untuk beli sesuatu gitu di depan kompleks rumah saya gitu. Kan ini udah niat bener ini, nanti gue bakal mampir di situ mau beli sesuatu gitu. Tapi sepanjang perjalanan naik mobil, terus tiba-tiba aja udah di depan rumah gitu. Tiba-tiba udah di depan rumah, udah masuk ke rumah dan baru ngeh. Kan tadi harusnya mampir ya gitu. Nah, mungkin teman-teman seru CGV pernah ngalamin juga, atau mungkin kamu juga pernah ngalamin seperti itu. Nah, itu kan kondisi mindless. Atau contoh yang lain itu, saya dulu waktu kuliah saking terburu-burunya berangkat kuliah dan malam sebelumnya ya gitulah kehidupannya begitu gitu. Terus pada waktu pagi harinya itu saya berangkat ke kampus, nggak sadar aja saya masih pakai celana pendek gitu, masih pakai celana kolor gitu. Saking itu kan jam kuliah yang pagi banget gitu kan.
Nah, ini rentan kejadian nih selesai nanti kita karantina kayaknya ya. iya, iya, iya. Mindfulness ini memang tidak mudah seperti katamu tadi. Saya sangat setuju. Ini hal yang tampaknya sederhana buat diomongin, tapi prakteknya nggak semudah saya omongin gitu. Iya, ini bagaimana nih? Nah, ya, kenapa? Karena ini agak teoritis, tapi perlu kita pahami karena ini sebuah insight yang menarik. Ya. Ternyata sejak kita lahir, dari kita dirawat oleh orang tua kita, pola asuh, terus masuk ke sekolah, pendidikan, ya semuanya itu dalam nama pendidikan itu seringkali hanya menekankan melatih pikiran kita, melatih kemampuan kita untuk berpikir. Oke. Tapi lemah untuk sadar. Oke. Contoh ya, contoh. Betapa sering dalam sekolah, pendidikan, pola asuh, kuliah menekankan atau melatih kita untuk mikir. Ya. Memikirkan masa depan, ya. Bikin strategi, bikin rencana, ya. Bikin merencanakan masa depan itu seperti apa, atau mikirin masa lalu, mengambil hikmah, terus mungkin mikirin mantan, terus mikirin evaluasi dan sebagainya. Mantan juga perlu dievaluasi ya. Kan bisa jadi kan itu jangan sampai berulang gitu kan. Iya, benar. Iya, nah, itu menjadi apa ya? Kayak mode kita, kayak template kita, kayak menjadi respon yang begitu langganan buat diri kita bahwa oh ya gue harus mikirin masa depan dan harus mikirin masa lalu gitu. Nah, kondisi ini sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma kebablasan itu jadi masalah. Karena kita hanya mikir terus, kita sibuk mikir, tapi lupa sadar diri. Akibatnya, kalau kita tidak sadar, hal-hal yang tidak harus kita pikirin gitu. Ini yang terus akan bikin kita jadi seringkali overthinking terus dan Ya. Kecanduan, ya mungkin kecanduan macam-macam lah, kecanduan hal-hal yang tidak sehat dan sebagainya itu memang berbahaya. Cuma ada satu kecanduan yang kita abaikan, padahal juga berbahaya, yaitu kecanduan mikir. Wah, ini kayaknya kadang-kadang kita nggak sadar, kita nggak aware nih. Tiap hari kita ngelakuin ini, bahkan jangankan tiap mau tidur, tapi ya terus-terusan gitu. Ya, kecanduan mikir. Kita bangun pagi di pinggir tempat tidur pun kita udah mikir. Terus kita sepanjang hari sampai nanti tidur lagi kita mikir. Nah, kan maka muncul pertanyaan, gimana caranya meredakan kecanduan mikir ini? Iya. Tingkatkan kesadaran diri, tingkatkan awareness, tingkatkan mindfulness itu. Itu gimana cara kita meningkatkannya, Mas? Karena kan maksudnya kalau bergerak kita clear nih bahwa oke, kita freeze gitu. Sedangkan otak ini kan kesannya bukan sesuatu yang bisa kita kontrol secara fisik. Nah, untuk menjadi yuk sadar gitu, kita mindful nih, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan, Mas? Ya, basic practice-nya adalah latihan duduk diam hening atau latihan meditasi. Itu basic practice-nya. Ketika kita duduk diam hening, ketika kita pejamkan mata, maka otomatis pikiran kita akan sadar, akan menyadari. Jadi kita kayak menjadi observer pikiran kita sendiri. Karena pikiran ini kan di bahasa Inggris disebut dengan mind ya. Mind ini punya dua fungsi. Dalam hal ini saya sederhanakan ya pembahasannya. Mind punya dua fungsi. Fungsi pertama adalah think, berpikir. Fungsi kedua adalah aware, sadar. Ya. Okay. Selama ini kita hanya terlatih fungsi yang pertama. Berpikir. Think. Mikir. Sehingga menghasilkan a lot of thoughts. Buah pikiran. Menjadi overthinking. Supaya
fungsi think ini agak mengendur, maka kita perlu melatih fungsi yang kedua, aware, sadar. Ketika kita berlatih sitting practice, duduk diam hening meditasi, ketika kita pejamkan mata, otomatis mind kita akan mengaktifkan fungsi kedua, yaitu awareness. Kita mengamati pikiran kita sendiri, kayak nonton bioskop. Ketika kita nonton bioskop, kita kan tidak jadi satu dengan film yang kita tonton kan, gitu. Iya. Ya. Kita sadar bahwa, let's say kita nonton Spider-Man gitu, atau nonton Avengers, atau nonton apalah satu film gitu. Kita kan sadar bahwa kita bukan Spider-Man kan. Betul. Sayangnya, orang di luar. Ya, sayangnya selama ini kita terlalu baper dengan pikiran kita sendiri. Waduh. Ya, kita terlalu percaya akan pikiran kita sendiri, sehingga kita seolah kita ini adalah pikiran kita. Nah, ketika kita duduk diam hening, hanya silent practice, lalu hanya mengamati pikiran, maka kita menjadi berjarak dengan pikiran. Kita hanya mengamati pikiran. Dan disitulah kita mulai berlatih sadar diri. Mas Haji, apakah kan kadang-kadang misalnya gitu ya, contoh paling gampang kalau kita lagi baper soal percintaan deh gitu. Ceritanya nih teman seru CGV, maksudnya mungkin ini contoh yang paling gampang ya. Kita kayaknya pusing banget, kita ada di dalam, sedangkan ada teman-teman kita yang bisa kasih input. Apakah itu karena mereka seperti contoh tadi, karena mereka melihat kita dari luar diri gitu. Mereka melihat kita seperti film, sedangkan kita nggak bisa keluar dari mangkok kita sendiri, sehingga kita susah nih nemu. Jadi sebenarnya ini masalahnya apa sih? Kita harus ngapain gitu? Maka dari situ kita belajar bahwa jarak itu diperlukan. Jarak antara diri kita dengan masalah tersebut kan. Oh, di jarak kita dengan Jakarta nih, terus jarak diri kita, iya. Dan lawas banget ya referensinya ya. Ketahuan. Bapak saya itu dulu. Iya. Mana sih nih? Balik ke jarak. Iya. Nah, kalau jarak itu kenapa orang lain bisa ngasih input, ngasih saran ke kita lebih sehat gitu, lebih oh ya masuk akal gitu, nggak banyak dramanya ya karena orang tersebut, teman kita itu berjarak dengan masalah yang sedang kita hadapin, dengan mungkin drama percintaan yang sedang kita alami gitu. Nah, kalau kita lihat di masa pandemi ini, di masa karantina ini, salah satu pelajaran yang saya dapatkan ya, terutama adalah bagaimana kita berlatih untuk berjarak kan gitu. Kita mengenal soal distancing gitu. Memang nyebelin lah ya. Karena dulunya kan kita mau ngapa-ngapain itu lebih mudah lah gitu. Betul. Tanpa ada distancing gitu. Ya. Tapi ternyata distancing, jarak itu diperlukan. Terlalu dekat itu juga nggak bagus. Gitu. Ya. Termasuk hubungan itu terlalu dekat itu juga nggak bagus. Kayak nonton bioskop lah. Kalau terlalu dekat kan, kalau dapat tiket yang paling depan kan nggak enak kan. Karena terlalu dekat dengan layarnya. Gitu. Analoginya mantap. Iya, makanya jangan terlalu membenci jarak. Nah, ini juga menimbulkan pertanyaan lagi nih, Mas Haji. Kalau kita nonton bioskop, kita tinggal pilih seatnya gitu ya. Apes-apes, kalau kita kurang agresif, ya udah nasib dapatlah tuh kursi di depan gitu. Sedangkan posisi kita sekarang gitu, dengan apa yang kita baca di sosial media gitu, apa yang kita dengar mungkin dari grup-grup keluarga, dari grup-grup kantor, kan kayaknya berita nih semua lagi banyak banget yang justru bikin kita overthinking dan memancing untuk panik dan lain sebagainya gitu. Apa sebenarnya langkah praktikal yang bisa kita ambil sebenarnya untuk membuat jarak ini tadi? Ada dua. Yang pertama adalah media diet, atau news diet. Kita ya meskipun mungkin ada sebagian orang yang memang pekerjaannya adalah memantau berita, tapi kalau kita kerjaan kita bukan memantau berita, seperti saya kan kerjaan saya, profesi saya, kegiatan saya bukan memantau berita, maka saya
baca berita itu saya batasin gitu. Saya tidak terus pagi sampai malam baca berita. Mungkin hanya 1 jam dalam 1 hari, atau mungkin saya jadwalin siang aja gitu, habis makan siang 1 jam 2 jam baca berita, lalu setelah itu ya saya kembali menekuni apa yang penting saya kerjakan selain baca berita gitu. Maka media diet itu adalah satu langkah, yaitu bagaimana kita menyeleksi waktu kita atau meluangkan waktu kita, lebih tepatnya membatasi waktu kita untuk mengkonsumsi berita. Yang kedua adalah, kalau baca berita, jangan terlalu percaya. Kenapa? Ini berita dalam skup yang luas ya, bukan hanya membaca berita di portal atau mungkin di penyedia berita yang terpercaya, tapi kan berita sekarang kan, saya mengistilahkan tsunami informasi kan. Di masa sekarang ini kita tsunami informasi, bukan hanya banjir informasi, tapi tsunami informasi. Semua orang, setiap orang itu punya hak untuk menyebarkan berita sekarang ini. Maka langkah kedua adalah jangan terlalu percaya berita yang kamu baca. Okay. Karena bisa jadi berita itu diproduksi oleh orang-orang yang memang punya agenda tertentu. Iya. Itu. Dua itu sih menyikapi ini ya, berita ya. Nah, ini juga yang menarik lagi kalau menurut saya adalah kita di rumah kita sudah melakukan kasarnya media diet gitu. Terus ada teman kebetulan juga tadi baru ngobrol pas kita lagi siaran, sebentar lagi walaupun kita nggak tahu apakah fix gitu bulan depan atau mungkin bulan depannya lagi, tapi kan cepat atau lambat kita akan menghadapi si new normal ini, Mas Haji. Nah, ini menimbulkan banyak lagi gitu hal-hal yang kayaknya harus berpikir ke depan. Jangankan yang macam-macam soal masa depan kayak mungkin uang apa segala gitu, tapi kayak wah nanti mau keluar rumah gimana ya gitu, kanan kiri. Nah ini gimana ya Mas, maksudnya di satu sisi keadaan mengajak kita untuk menghadapi new normal, tapi kayaknya kayak teman saya ini contohnya dia merasa mentalnya nggak siap gitu dengan menyadari situasi yang sekarang. Saya melihat dari sudut pandang saya ya, bahwa new normal itu kayak kalau saya rasa itu kayak muncul di pikiran saya adalah bertanya bahwa apakah dulu sebelum new normal ini, sebelum pandemi, itu hidup kita udah normal atau belum sih sebenarnya? Maksudnya ini kan ketika kita berhadapan dengan istilah new normal, itu seolah-olah dulu itu kita udah normal, lalu ini adalah normal yang baru gitu. Maka layak kita renungkan sebenarnya. Layak kita renungkan bahwa sebelum pandemi ini emang hidup kita udah normal gitu. Kelihatannya juga belum gitu. Iya. Mungkin kata-kata yang lebih tepat ya buat saya sih, sudut pandang saya adalah dulu itu kita sudah nyaman, tapi belum normal sebenarnya. Sehingga ini adalah sebuah kenyamanan yang baru, bukan sebuah kenyamanan baru, tapi sebuah kondisi yang baru, yang kita menjadi was-was gitu. Kita menjadi takut apakah akan nyaman atau enggak gitu. Ya, betul. Maka di tengah ada yang pro dan kontra dengan new normal ini, mari kita kayak keluar dari perdebatan pro dan kontra itu, keluar dulu, kita lihat lebih luas, lebih bijak, lebih mendalam. Sebenarnya yang kita takutkan adalah perubahan kan. Betul. Kita selalu nyaman dengan penyesuaian dengan perubahan. Ya, kita sangat suka sekali dengan kondisi yang tidak berubah. Dan ketika ini berubah, ya kita menjadi was-was gitu. Nah, di mindfulness, kita diajarin untuk fleksibel. Kita diajarin untuk sadar bahwa ya reality is always constant flux. Setiap momen, kalau kita mau sadar ya, setiap momen ini selalu menawarkan ketidakpastian. Ya. Dan ini sebuah realitas, sebuah kenyataan yang agak nampar terutama buat saya sih, bahwa sebenarnya
kita selalu berhadapan dengan ketidakpastian. Ya, dan kalau dikaitkan dengan new normal ya, yang sebenarnya adalah sebuah perubahan, bukan new normal. Karena kalau kita terlalu attach terhadap pola pikir bahwa dulu kita normal, lalu kita menghadapi new normal, itu kayak kita kayak nggak nyaman aja gitu. Ini hanyalah sebuah perubahan sebenarnya. Nah, ada satu hal penting yang mungkin saya mengajak sih, kayak memberi saran buat kita semua. Akhir-akhir ini kita juga kayak dibenturkan dengan prioritas. Ya. Jadi persoalan ekonomi dan kesehatan kan. Betul. Dengan dibukanya PSBB, kita akan ekonomi akan bergerak kembali. Ya. Tapi resikonya adalah kesehatan. Benar gitu ya? Betul. Tapi ketika PSBB ini kita kunci, maksudnya kita nggak buka, ya, maka ada satu kondisi yang lain, yaitu ekonomi menjadi terhenti, bahkan menjadi lambat bahkan terhenti. Tapi kesehatan kita lebih safe dibandingkan ketika PSBB dibuka. Ya. Sehingga ini dua pilihan yang perlu kita sadari dulu, bahwa inilah permainannya, inilah game yang terjadi, yang perlu kita sadari. Maka mungkin balik ke personal kita masing-masing. Prioritas kita lebih ke ekonomi atau lebih ke kesehatan. Dan itu pilihan masing-masing. Life is about to choose. Saya tidak punya hak sama sekali untuk kamu harus milih ekonomi, kamu harus milih kesehatan. Enggak. Tapi tenangkan batin dulu. Lalu baru prioritaskan kesehatankah atau ekonomi kah? Atau kalau di level mungkin orang tua yang punya anak kan ini ada isu yang masuk sekolah. Iya, betul. Nah, prioritaskan. Tapi sebelumnya tenangkan batin dulu. Prioritaskan prestasi akademik atau kesehatan. Sadar dulu, kalem dulu. Jadi kita bisa lihat sesuatu lebih clear gitu ya. Ya. Apakah Mas mindfulness ini kan maksudnya mengenai kesadaran gitu, menerima bahwa yuk kita lihat sama-sama, jangan ditepis bahwa kenyataan yang kita hadapi adalah ini. Apapun itu situasinya, mungkin ya buat teman seru CGV gitu, di luar dari sebuah suasana global yang kita hadapi, misalnya ya pandemi, ya karantina dan lain-lain. Tapi kan kita juga mungkin lagi menghadapi isu masing-masing nih di rumah gitu. Mungkin yang jadi berantem sama kakaknya, yang mungkin jadi aneh-aneh lah gitu yang kita temui gitu dengan kebiasaan yang baru. Apakah juga overthinking atau berpikir berlebihan itu juga muncul gara-gara sebenarnya kita nggak mau ngadepin bener nih yang di depan mata, sebenarnya masalahnya apa sih gitu? Ada faktor itu nggak sih, Mas Haji? Iya, kesadaran diri, mindfulness, ini bukan berbicara benar atau salah, tapi itu tadi seperti katamu bahwa ya yang penting adalah kita perlu tenang dulu. Karena ketika kita tenang, maka kita akan lebih memilih bijak apa yang perlu kita lakukan. Nah, berbicara soal overthinking di masa pandemi ini, di masa karantina ini, ketika kita sudah begitu lama di rumah, pikiran, mind di fungsi think, ya memang tugasnya dia itu cerewet. Pikiran kita itu dengan sisi think-nya ya, dia memang cerewet. Dia akan selalu menawarkan kecemasan, dia akan selalu menawarkan kekhawatiran, dia akan selalu mengkritik diri kita. Kenapa? Karena itu is part of defense mechanism. Karena tanpa itu semua, karena mind di fungsi think, ya kita tidak akan bisa survive. Diseimbangkan dengan aware. Jadi untuk berdamai dengan overthinking, bukan menghilangkan overthinking, karena kita tidak akan bisa menghilangkan overthinking, karena thinking akan selalu over. Emang udah nasibnya begitu ya, iya, dan fungsinya dia begitu. Ya fungsinya memang begitu, sehingga ketika dia over, dia cerewet, yang perlu kita lakukan hanyalah menjadi observer. Kita hanya mengamati pikiran itu. Muncul macam-macam ya, misal di masa karantina ini juga ada beberapa teman saya yang
akhirnya harus putus, harus pisah sama pacarnya gitu. Nah, itu kan terus memunculkan kecemasan, kekhawatiran. Nah, nanti jangan-jangan habis ini gimana ya hidupku, setelah ini gimana ya gitu. Nah, ketika pikiran ini muncul alternatif macam-macam, kayak pop up, gosip gitu ya, muncul macam-macam. Itu hanya diamati saja. Wow. Yeah. Dan itu bisa dilakukan dengan meditasi, maksudnya untuk kita berdiam. Yeah. So, first practice, langkah pertama untuk berlatih berjarak dengan pikiran kita adalah meditasi. Jadi kalau saya boleh saran, luangkan waktu 5 menit, 10 menit setiap hari untuk silent moment, untuk pause dulu, lalu mengamati pikiran, ya, mengamati perasaan. Bukan controlling ya. Jadi bukan berpikir positif. Ini sesuatu yang berbeda dengan berpikir positif. Kalau berpikir positif kan ketika pikiran negatif, ketika pikiran memunculkan hal-hal negatif, ketika berpikir negatif, maka kita controlling menjadi berpikir positif. Sedangkan mindfulness, mau pikiran negatif yang muncul, ataupun pikiran positif yang muncul, just observe. Hanya amati saja. Thought, just thought. Ada yang nanya, mengamati gimana tuh Mas, katanya Yoga Hadi Nugroho. Bagaimana kita mengamati? Ya, tidak usah pejamkan mata. Sekarang ini sejenak saja coba kamu ajak dirimu untuk menyadari apa yang sedang kamu pikirin sekarang. Tidak usah pejamkan mata. Ketika sudah di level kalau merem sekarang nggak bisa nonton ya, jadi iya, nggak usah merem. Nanti juga kalau merem nanti ngantuk ya, ngantuk malah tidur. Jam-jam segini. Iya. Nah jadi sekarang ini tidak usah merem, kamu sadari aja apa yang sedang kamu pikirin sekarang. Menulis bisa membantu nggak sih Mas? Apakah setelah itu bisa diuraikan? Ya, makanya salah satu hobi saya menulis, karena menulis buat saya menjadi semacam terapi ya. Saya menuangkan pikiran saya dengan bebas gitu. Meskipun setelah itu saya edit ya, tapi di awal memang saya kayak numpain pikiran saya gitu. Nah, selain pikiran, kita juga bisa melatih diri kita. Seperti sekarang ini teman-teman, teman seru CGV juga bisa menyadari apa yang sedang kamu rasakan sekarang. Perasaanmu, emosimu. Ini hanya menyadari, karena mungkin kamu pernah ngalamin ya, ikut seminar, training, workshop yang ketika pembicaranya bilang apa kabar gitu, lalu disuruh bilang, baik, luar biasa gitu ya. Pernah nonton sih. Oh, pernah nonton. Nah, kalau latihan mindfulness ini, kalaupun kamu sekarang sedang merasa sedih, ya nggak apa-apa. Jadi nggak usah terus kamu, pokoknya harus happy, pokoknya harus baik-baik saja. Nggak. Mindfulness ini melatih kita hanya untuk menyadari. Sedih, ya diterima sedihnya. Kalau memang baru galau, ya diterima galaunya. Kalau memang baru ruwet pikirannya, ya hanya diterima saja, disadari saja. Layaknya sebuah film. Film itu kalau seneng terus, nggak keren filmnya. Pasti ada alurnya kan, ada sedihnya. Iya, ada nangisnya, ada ketawanya. That's life. Begitu pula diri kita. Kalau kita memang mau benar-benar hidup, kita mau benar-benar kepengen jadi manusia sebenar-benarnya manusia, ya terima sedihmu. Bukan hanya gembiranya, tapi terima sedihmu. Bukan hanya ketemunya, tapi berpisahnya juga perlu kita terima. Bukan hanya jatuh cintanya, tapi patah hatinya perlu kita terima. Begitu. Sepaket, bro. Sama patah-patahnya juga, merontok-rontoknya. Mas, apa sih sebenarnya? Ini ada pertanyaan bagus dari Ria. Bentar ya, Ria. Tapi aku mau nanya dulu sebelum ke Ria. Iya. Urgency atau kenapa sebenarnya mengenai mindfulness ini penting banget gitu? Karena kayaknya cukup banyak juga yang malah jadinya berusaha untuk sepositif mungkin gitu. Malah akhirnya jadi stres juga ujung-ujungnya. Karena tadi aku baru tadi berusaha, kok lagi sedih malah dipaksa untuk
enggak gitu. Nah, urgensinya apa sih kita mindfulness dan sadar ini? Salah satunya adalah ego depletion. Ego depletion itu ego yang kelelahan atau diri kita kelelahan karena terus mengontrol pikiran kita. Nah, di masa pandemi ini yang perlu kita waspadai adalah terjadinya ego depletion. Maksudnya gini, kan kita sekarang ini kan pengen banget sebenarnya, pengen banget ke mall misal, atau pengen banget nonton film, nonton bioskop, kepengen banget ketemuan sama teman-teman dan sebagainya kan. Nah, di kondisi kita tidak bisa mewujudkan keinginan kita perlu mindfulness. Karena kita lebih mampu mengelola emosi kita dengan cara menerima emosi sedih itu, dengan cara menerima, mengamati kekecewaan itu. Kalau tidak ada mindfulness, maka kekecewaan kita, ketidakberhasilan kita mewujudkan keinginan kita, membuat kita dua kemungkinan. Yang pertama adalah kita melampiaskan ke orang lain. Oke. Maka sekarang ini ada isu kan kekerasan dalam rumah tangga meningkat, terus bersumbu pendek. Sekarang ini akhir-akhir ini orang rumah gampang meledak, semua gampang meledak. Oke kan? Nih. Ya, atau yang kedua selain ditumpahkan ke orang lain, ke orang-orang sekitar, yang kedua adalah kita berpura-pura selalu hore, selalu baik. Tidak mau mengakui bahwa ya sebenarnya sedih sih, ya sebenarnya kecewa sih. Kita nggak mengakui itu, sehingga kayak ada tarikan kan. Sebenarnya diri kita sedih, tapi kita tarik supaya happy terus. Kenapa nah ini terjadi kalau orang pengen kenapa ada orang yang punya dorongan untuk pengen kelihatannya hore terus gitu? Kita ini makhluk sosial ya, manusia ini makhluk sosial. Dan kita sangat pengen diterima orang lain. Ya, nah keinginan kita yang kepengen diterima orang lain, ini yang terus memaksa kita untuk selalu happy, selalu hore. Makanya di IG story, di IG feed, menunjukkan kehorean kita, karena dengan begitu lebih diterima orang lain kan. Asumsinya begitu mungkin kali, maksudnya asumsinya begitu kayaknya nggak ada celah, nggak ada apa, kayaknya dia lebih diterima, padahal enggak kan ya. Iya, menunjukkan profil yang perfect gitu. Dan terlalu berlebihan untuk ya lu semua harus suka sama gua gitu. Jadi malah diperlukan untuk courage to be disliked gitu. Ada kita sekarang ini perlu keberanian untuk ya posting sesuatu yang kelihatan itu nggak disukai oleh orang lain. Maksudnya dalam hal ini adalah hal yang mungkin kita menunjukkan ketidaksempurnaan diri kita gitu. Nah, balik ke tadi, ketika ego depletion terjadi, kita capek kan, batin kita capek. Ditumpahkan ke orang-orang rumah, tumpahkan kepada sosial media, terus kita narik tadi, yang sebenarnya sedih kita tarik supaya happy, selalu hore. Ini terjadi kelelahan batin, ego depletion, dan ini yang perlu kita waspadai bersama. Ketika ini terus berlangsung, seperti sekarang ini kita alami, kemungkinan ya, semoga tidak terjadi. Kemungkinan kalau beneran capek, itu akan menimbulkan agresivitas. Sempat terjadi kan, ketika mall dibuka, salah satu mall, kita lihat kan ada beberapa video yang terus itu secara psikologis itu karena ada suppression yang sebelumnya terjadi. Maka ketika ada pintu dikit dibuka, istilahnya gitu, dia langsung kayak meledak. Nah, inilah pentingnya berlatih mindfulness. Bagaimana kita merawat emosi kita ketika kecewa terutama. Salah satunya adalah dengan ya udah jujur aja, maksudnya ngerasain ya sedih ya marah ya kecewa gitu, nggak usah di sugar coating jadi nggak apa-apa gitu. Iya. Jadi memang ada dua titik yang perlu kita sadari, bahwa terlalu melawan kesedihan kita itu nggak bagus.
terlalu larut dalam kesedihan kita, juga jangan. Itu juga nggak sehat. Iya. Ya. Nah, kita perlu di titik tengah. Middle path is the key. Berada di titik tengah. Nah, ini menimbulkan pertanyaan lagi nih. Maksudnya, kan kita perlu kesadaran itu tadi juga gitu untuk bisa ngelihat bahkan sebenarnya kita ada di titik yang mana gitu kan posisinya. Ini ada pertanyaan nih dari Ria Eski. Ketika duduk diam dan tidak melakukan apapun, tapi pikiran malah kemana-mana, bahkan berhayal. Nah, itu gimana tuh, Mas? Online show? Nah, nah ya, atau mungkin kalau mungkin yang segenerasi sama saya, cicilan KPR, atau mungkin untuk tagihan utang dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau di kondisi itu tadi ya, siapa tadi yang tanya namanya Ria ya? Iya, Ria. Nah, pas itu tadi kan berarti kamu ngeh bahwa kamu sedang mikirin itu kan? Ya berarti itu adalah part of practice. Itu berarti latihannya memang begitu. Jadi ya banyak orang salah kaprah ya, maka di kesempatan ini teman seru CGV mungkin bisa saya sharing lah. Ketika meditasi itu banyak orang yang berpikir, Mas, kok pikiranku kemana-mana ya, kok pikiranku mikirin macem-macem gitu. Nah, di saat itu, di poin ketika kamu tahu bahwa pikiranmu kemana-mana, berarti kamu tahu kan, ketika kamu menyadari, oh, pikiranku baru begini, oh, pikiranku baru begitu, di poin tersebut kan berarti kamu sadar kan? Sebelum latihan ini, pikiran kita kemana-mana, dan kita nggak sadar bahwa pikiran kita kemana-mana. Oke, itu kondisi pertama. Oke. Ketika latihan, pikiran kita kemana-mana, tapi kita sadar bahwa pikiran kita kemana-mana. Berarti biasanya cuma mumet, berasanya pikirannya penuh, tapi nggak tahu itu penuhnya mikirin apa. Sekarang kita minimal bisa kita petain nih, ada ini. Meskipun masih mumet nggak apa-apa. Oke. Paling tidak ada progres kan. Iya benar. Ya, itu latihan yang namanya latihan kayak nge-gym. Kita tidak bisa langsung ngangkat 100 kilo. Ya perlu 1 kilo dulu, 2 kilo, 5 kilo. Nah ini tadi ada progres. Yang sebelumnya pikiran kemana-mana tapi nggak sadar pikiran kita kemana-mana. Sekarang dalam latihan, pikiran kemana-mana tapi kita sadar bahwa pikiran kita kemana-mana. Nah dalam latihan ini, basic practice-nya adalah setiap kali pikiranmu kemana-mana, kembali ke nafas. Tarik nafas. Kembali sadari, inhale, exhale. Setiap kali pikiran lompat, kembali lagi ke nafas. Terus begitu. Karena bagaimanapun juga pikiran yang muncul itu hanyalah pikiran, bukan kenyataan. Sehingga kita tidak perlu terlalu takut akan pikiran kita sendiri. Setiap kali pikiran muncul, kembali ke nafas. Terus begitu. Tidak akan bisa lama di nafas, nggak apa-apa. Akan terus lompat lagi pikiran. Ya kita tekun aja, tekun dan sabar. Makanya namanya latihan. Tekun dan sabar, setiap kali pikiran lompat, kembali ke nafas. Terus begitu. Itu latihan dasarnya. Ada apa sih Mas yang perlu dipersiapkan nggak? Misalnya sebelum kita melakukan meditasi gitu, dengerin lagu kali, atau harus adem misalnya biar enak, atau apa sih Mas biasa yang perlu kita prepare? Nggak ada sih. Jadi memang latihan ini memang latihan yang simple banget. Saking simpelnya, itu jadi susah gitu. Saking simpelnya jadi susah. Latihan ini hanya butuh niat kita untuk meluangin waktu 5 menit aja, 5 menit 10 menit. Ya paling tidak tempatnya jangan terlalu ramai. Tapi jangan terus nyari tempat yang sangat sepi gitu, ya nggak perlu juga. Pokoknya di kamar pun udah cukup saya rasa. Ya, kalau masih ada suara orang-orang rumah ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, pokoknya luangkan waktu 5 menit 10 menit duduk diam, boleh di kursi, di sofa, di tempat tidur, atau duduk bersila di lantai juga boleh. Ya, simple aja kok. Ini termasuk menjawab juga ini ya, maksudnya banyak yang
apalagi mungkin yang kebiasaannya jalan-jalan, traveling gitu kan biasanya butuh pergi jauh. Nggak tahu lah mungkin harus dibawa air terjun kali atau dibawa ternyata di rumah aja diem-diem aja bisa ya. Nggak perlu sampai Ya, jauh-jauh ke ya, bebatuan apa gitu. ya. Saya selain nonton bioskop, saya juga suka jalan-jalan, suka traveling. Cuma memang ada sisi yang sebaliknya bahwa selain traveling, saya rasa saya juga perlu traveling ke dalam diri saya sendiri gitu, kayak inner journey. Nah, ini pembahasannya udah cukup Nanti ya kasih gitulah nanti ya. inner Namaste ya. Iya, inner journey. Jadi kayak kita masuk ke dalam diri kita sendiri gitu. nanti kita ngomong sama yang ngurusin CGV, tolong dibikinin lagi sesi berikutnya gitu kali ya. Oh, Mungkin iya. inner journey lah, kita traveling ke dalam diri Iya, gitu. Ini kita iya, latihan iya. meditasi aja dulu nih kayaknya. Nah, tapi yang menarik juga kan Mas Haji udah sempat cerita gitu suka nonton film gitu. Mungkin bisa di-share juga rekomendasi buat teman seru CGV, film-film apa sih yang mungkin bisa bikin kita jadi uh, mindful, bisa lebih Iya. tenang juga. Buat saya semua film itu saya suka sih. Maksudnya gimana ya? Saya itu penikmat film, bukan satu genre gitu. Cuma kalau film horor saya kurang sih, kurang suka kalau film horor. Ya, nggak tahu karena mungkin hidup saya sudah menakutkan sih. Iya, iya. Kayaknya nggak perlu cari masalah tambahan gitu. Iya. Iya, iya. Saya juga suka. Mungkin Andira dia penggemar penggemar film horor mungkin ya. Oh, dia mah banyak ini apa namanya adegan-adegan horor kayak di hidup ya dia. Oh, Iya. nah, kalau Bisa kalau kagak ada film lagi nih muka film gue di sini nih. Iya. Iya. kalau kalau film apa namanya yang saya tonton Rekomendasi, drama komedi apa ya action itu saya suka. Eh, sampai sampai lupa saya terakhir nonton film apa ya saking lamanya. Boleh sebutin film baru nggak? Apa mbak? Boleh dong. Apa? Apa? Andira. Ayo Andira. Film-film yang Ya, begitu yang kelar baru, ya, karantina nih kita langsung bisa ya, samber nonton di ya, CGV. Nah, ya. sambil Mulan ya, juga Mulan kelihatan. Mulan. Mulan kan lagi Ya, di pending jadi ntar baru ada lagi. iya, oke. Terus Terus nanti tuh ada ini apa? Wonder Woman, Wonder ada Woman ya. Kalau sebelum ya pandemi apa ya? Sebelum pandemi film-filmnya apa ya? Mungkin. James Bond. Sebelum pandemi, ya ampun terakhir nonton apa ya? Iya, udah lama banget gila. Dan dua bulan full saya beneran di rumah, nggak kemana-mana. Aduh, Jadi beneran di rumah, jadi nggak keluar komplek, sama sekali. beneran sama sekali. Karena saya juga ada sedikit men-challenge diri saya sendiri sih bahwa masa kan udah 30-an tahun ini saya berkeliaran di mana-mana gitu. Saya kayak men-challenge diri saya, masa berbulan-bulan aja saya nggak mampu sih untuk beneran di rumah gitu. Ini beneran di rumah Ini sama sekali. ini kayak challenge juga ya kalau dipikir-pikir ya. Benar-benar. Nah, Ini NKCTHI apa lagi ya? Film-film ya apa ya? NKCTHI. Ya. Kayaknya habis itu masih Mas ada Haji, film-film iya, Mas Haji kangen bioskop juga ya, Andira? Kangen ke CGV nggak, sama Mas? Ya CGV. kangen. Ya. Kangen Mas Andira juga saya. Kode tuh, kode. Habis ini boleh kali acaranya di sono nih. Kita nih nggak pakai layar-layar begini. Mas Haji katanya mau ada acara juga nih Iya. Sabtu ini. Sabtu Di ini, ya, saya diajakin Nah, sama temen namanya si Tommy Prabowo. Besok ya, Sabtu ya? aduh, sampai udah lupa Iya, hari besok nih ya. kita. Iya besok. Iya. Ini sebuah new normal ya. New normal adalah lupa hari. Nih ya bagus. Nggak apa Ya, saja 4 tahun kita nih. besok itu ada sesi sama Tommy Prabowo, tapi udah full. Ya, karena memang ternyata cukup banyak temen yang membutuhkan untuk memulihkan perasaan ya. Apalagi kan belum lama ini ya, baru beberapa hari yang lalu kan kita Idul Fitri ya, mohon maaf lahir batin, ya minta maaf dan memaafkan itu hal yang tidak semudah kita ucapkan gitu. Ya,
kita memaafkan seseorang, tapi mungkin di hati kita belum plong gitu, kita masih dia itu jahat banget. Kalau belum diperes kayak santan, kayak belum gitu ya, kayak gitu. Iya. Atau mungkin terungkap dengan kata-kata yang gini, pernah nggak kamu sebel sama seseorang gitu terus lihat aja dia bakalan ngalamin apa yang aku alamin. Kalau ngalamin nggak ngalamin sih belum, tapi mungkin ini teman seru CGV yang suka dialamin, kayak lihat aja nanti lo nyesel ya gitu. Iya, kayak ngancem gitu kan, ngancem kayak bener. berpikir kayak karma kan. Kalau lu udah giniin gua berarti lu nanti bakal ngerasain apa yang gua rasain gitu. Tapi kalau dengan pola pikir itu, pernahkah kita penasaran bahwa kalau sekarang kita disakitin, berarti dulunya kita pernah nyakitin ya? Nah, jreng. Ada sebab, kenapa ada akibatnya. Iya. Wah, seru banget. Kayaknya nih obrolan ini nggak bisa cuma sekali ya teman seru CGV ya sih, gitu. Karena mengenai mindfulness ini ternyata banyak banget hal-hal yang bukan cuma penting, tapi kalau menurut saya ini krusial untuk kita sadari bersama, apalagi di situasi sekarang gitu ya, kita lagi di rumah, banyak banget kayaknya hal-hal yang ngajakin kita untuk insecure, untuk overthinking. Tapi tadi udah dijelasin juga sama Saji bahwa jangan dilawan, udah dilemesin aja, santai, nggak apa-apa, emang itu fungsinya. Yuk kita break, kita 5 menit, 10 menit ya Mas Haji ya. Kita coba kenalin, kita observasi sebenarnya apa sih yang lagi kita stresin. Emang iya se-stres itu. Mungkin bisa kita tulis juga gitu ya. Mas Haji, terima kasih sekali ngobrol-ngobrol barengan sama teman seru CGV hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan nih? Boleh tahu kapan buka ya? CGV sudah ada rencana kapan bukanya? Coba tolong nih ada yang mungkin bisa bantuin ketik-ketik di komen ini nih CGV kapan buka. Belum ada ini ya, belum ada ininya ya. Saya juga lagi nungguin nih. Coba ya kalau udah ada informasi supaya kita bisa sama-sama merapat lagi, bisa nonton lagi yang audionya enak, karena saya udah lelah pakai headset. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, lelah ya lelah aja teman seru CGV. Santai. Ya kayak film kan, mana? Kayak film kan ada kalanya tadi kan alurnya naik, ada kalanya turun, ada kalanya gitu ya. Jadi kita perlu terima dulu ya. Setuju banget. Jadi kalau emang apa yang dirasain udah rasain aja ya, nggak usah ribet, nggak usah, kan hidup kita bukan Instagram nih kebetulan. Instagram juga lagian, serahlah mau posting apa juga. Terima kasih sekali, seru banget hari ini Mas Haji, banyak banget yang bisa kita dapetin, banyak banget yang bisa kita bawa pulang. Buat teman seru CGV yang dari tadi khawatir ini tidak di save, tenang, silahkan monggo di subscribe aja di YouTube channelnya CGV, ada di CGV Kreasi. Follow pastinya juga, CGV Kepo ini akan terus ada buat nemenin selama kita lagi sama-sama di rumah. Jadi pokoknya tinggal dipantengin aja Instagramnya, ada di @cgv.id. Sekali lagi mewakili teman-teman di CGV. Terima kasih Mas Haji. Ya, makasih. Terima kasih teman seru CGV. Sampai ketemu ya. Besok ada CGV Kepo lagi. Bye-bye. Bye.